bersama kita berkata, amin. Sekali lagi beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari sama-sama membawa syukur kita di hadapan Tuhan. Dengan apa ku membalas kasih yang ku terima darimu? Dengan apa ku membalas cinta? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Mari lebih lagi bawa syukurmu di hadapan Tuhan. Dengan apa ku membalas kasih yang ku terima darimu? Dengan apa ku membalas cinta? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapak Ibu sendiri yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu
bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, kami bersyukur Tuhan buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku Terima kasih Tuhan, terima kasih buat jamaah pagi setiap kami Tuhan. Jadi tiba saatnya kami memuji bersorak-sorai meninggikan namamu. Ya, di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang siap memuji Tuhan sama-sama kita berkata amin. Yang siap memuji Tuhan, angkat lambaikan tangannya, tepuk tangan buat Tuhan, mari bersorak-sorai untuk Tuhan. Keselamatanku dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Karena Tuhan mengajar. Semuanya katakan sama-sama. Tuhan kau benar diriku. Dahulu sekarang selamanya, janjimu
percaya Tuhan selalu ada di setiap hati kita, katakan amin. Sama-sama katakan. Hidupku ini Tuhan mengangkatku ini, mengangkatkan memperhatikan dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja. Katakan Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Masih semangat Bapak Ibu? Masih. Siapa yang di sini percaya bahwa Roh Kudus tercurah di tempat ini? Kata lambaikan tangannya Bapak Ibu. Katakan haleluya. Sama-sama katakan. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi mejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari ini harinya Tuhan, hari inilah harinya Tuhan. Saat
ku bayar, bukan tetap setia melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Mari sama-sama kita nyanyikan. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota. Melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota Menikmati satu perjumpaan secara pribadi dengan Engkau pada pagi hari ini melalui puji-pujian kami. Kiranya setiap pujian pengagungan yang kami naikkan di hadapan-Mu boleh menjadi persembahan kami yang hidup, yang berbau harum di hadapan tata Tuhan, yang boleh menyenangkan dan menyukakan hati-Mu senantiasa. Tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah melalui bibir hamba-Mu. Hamba-Mu tahu hamba penuh keterbatasan, penuh kelemahan.
Namun Engkau Allah yang tidak terbatas, Allah Roh Kudus sanggup menyingkapkan rahasia kebenaran firman-Mu itu, baik untuk hamba-Mu secara pribadi maupun untuk setiap jemaat-jemaat-Mu. Tidak ada satupun di antara kami yang terlewatkan dari urapan Tuhan, dari lawatan Tuhan. Semuanya dijamah dan diberkati oleh Tuhan. Firman boleh menegur kami, meneguhkan langkah hidup kami. Firman boleh menguatkan kami, menghibur kami, dan mendisiplin kehidupan kami, agar kami semakin hari boleh menjadi jemaat Kristus, gereja yang terpuji. Terima kasih Tuhan. Kami sambut kebenaran firman-Mu dengan penuh ucapan syukur dan penuh sukacita. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berucap syukur. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, kali kedua saya boleh pelayanan di tempat ini. Saya mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai kepala gereja, juga untuk Ibu Gembala Sidang tempat ini yang boleh mempercayakan pelayanan ini kepada saya. Ya, mungkin waktu itu saya sudah memperkenalkan diri tapi tak kenal maka tak saya. Mungkin waktu itu doa malam tidak ada di antara Bapak Ibu yang belum hadir. Nama saya Pendeta Yosef Fernando Siahaan. Saya berasal dari sekitar 1,5 jam mungkin dari tempat ini, Mojokerto ya. Saya gembala sidang di GPDI, Gereja Pantai Costa di Indonesia. Sekaligus juga sebagai dosen yang di belakang itu ya, jujur ya. Saya di STTI Surabaya melayani sebagai dosen dan kaprodi S2 di sana. Dan silakan Bapak Ibu yang tertarik untuk kuliah bisa melanjutkan kuliah di sana. Ya, saya tidak dikabari ya ikut hari ini, jadi ya mungkin member-member lah ya, ada hitamnya sedikit di sini karena kita sedang memperingati mengenai Hari Kartini ya. Tadi saya disuruh menanyakan siapa kalau Kartini, kalau cowok siapa ya? Kartini ya, Bapak Ibu biasanya begitu ya. Kalau saya tidak. Kalau cowok Kartini pasti dibully sama orang ya, pasti dicibir. Masa cowok-cowok namanya Kartini gitu ya. Kalau Kartono sudah basi Bapak Ibu. Oke. If I have sinned further than others, it is by standing upon the shoulders of giants. Itu perkataan dari Isaac Newton. Isaac Newton pernah mengatakan, jikalau aku sanggup melihat memandang jauh ke depan daripada yang lain, itu semua karena aku berdiri di atas pundak para raksasa. Dan para raksasa itu adalah para pahlawan yang telah mendahului kita. Para raksasa itu adalah orang-orang yang pernah mengajar kita, sehingga itu membuat kita bisa memandang jauh ke depan. Mengenang ke belakang jasa para pahlawan adalah cara yang baik dalam melakukan pendidikan kepada setiap orang ya. Dan kalau kita hari ini mampu memandang ke depan, itu karena jasanya para pahlawan. Maka hari ini kita memperingati Hari Kartini. Dan hari ini kita sama-sama belajar dari para pendahulu kita yang tertulis tercatat di dalam kitab Wahyu. Saya berikan judul kebenaran firman Tuhan hari ini, yaitu Gereja yang Terpuji. Kita buka bersama-sama di dalam Wahyu pasal yang kedua. Pagi-pagi sudah banyak kitab Wahyu ya. Ada beberapa orang, beberapa hamba Tuhan yang menghindari kitab Wahyu sebab di sana banyak gambaran-gambaran, di sana banyak hal yang menakutkan, mencekam untuk dibaca gitu ya. Tapi hari ini kita sama-sama belajar. Saya beri judul sekali lagi kebenaran firman Tuhan hari ini, Gereja yang Terpuji. Bapak Ibu Saudara, saya mau tanya sama Bapak Ibu. Bapak Ibu lebih senang kalau Bapak Ibu mendapatkan apresiasi berupa pujian, atau Bapak Ibu dikritik, dicemooh habis-habisan? Siapa yang pilih saya senang Pak dikritik atau dicemooh sama orang? Ada? Saya yakin di tempat ini, dari mungkin 100 orang yang ada di tempat ini, saya percaya semuanya lebih suka dipuji daripada dikritik, betul ya? Tapi lihat Bapak Ibu, kitab Wahyu, Yohanes mendapatkan penglihatan daripada Tuhan. Yohanes dalam visinya, Yohanes dalam pewahyuan yang daripada Tuhan, dia menyampaikan firman dari Yesus kepada 7 jemaat, dan hanya 2 jemaat, perhatikan ya, hanya 2 jemaat dari 7 jemaat yang sama sekali tidak mendapatkan kritik. Dan dari 2 jemaat itu, yaitu Smyrna dan Philadelphia, hanya 1 gereja yang benar-benar terpuji, benar-benar bagus di hadapan Tuhan. Sebab gereja di Smyrna masih tetap mendapatkan firman Tuhan, jangan takut.
Artinya ketika Yesus memerintahkan atau memberitakan firman jangan takut, berarti gereja Smyrna sedang apa Bapak Ibu? Sedang takut. Makanya Tuhan berhentilah takut atau jangan takut. Dan hanya gereja Philadelphia satu dari antara 7 gereja yang mendapatkan pujian tanpa kritikan sama sekali. Dan kiranya hari ini kita belajar dari gereja yang terpuji, gereja Philadelphia. Sekalipun nama gereja ini adalah GBI Lebak Aru, tapi biarlah sikap hidup kita, iman kita kepada Tuhan sama seperti gereja Philadelphia. Kita baca bersama-sama Wahyu pasal 3 ayat 7 hingga ayat yang ke-13. Karena ini waktunya singkat, saya akan membaca secepat kereta bus, dan Bapak Ibu yang senior mohon mengikuti saja ya. Saya bacakan hanya untuk supaya Bapak Ibu tahu jalan cerita. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutupnya. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh siapapun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal nama. Lihatlah, beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku Tuhan mengasihi engkau. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan aku, maka aku akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Barang siapa menang, ia akan kujadikan sokong guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan kepadanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru yang turun dari surga dari Allahku, dan namaku yang baru. Siapa bertelinga, hendaklah yang mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat. Ya, kembali ke slide saya tadi, Bapak. Saya sudah berikan beberapa tabel di sini. Ya, ini tabel 7 gereja yang tercatat di dalam Wahyu pasal 2 sampai dengan pasal 3. Gereja yang pertama adalah gereja Efesus. Karakteristiknya gereja ini mempunyai iman, kesabaran, dan kebenaran dalam doktrin. Tapi sangat disayangkan, kata firman Tuhan, Yesus sendiri mencatat mereka Yesus mengatakan, kamu telah kehilangan kasihmu yang semula. Gereja yang kedua, gereja Smyrna. Gereja ini penuh dengan orang-orang yang rela martir, mati syahid. Gereja ini adalah gereja yang disiksa, namun mereka bisa bertahan dalam penyiksaan. Gereja ini adalah 2 di antara 7 gereja yang mendapatkan pujian tanpa kritikan, tetapi hanya peringatan, nasihat, yaitu jangan takut, yang artinya mereka masih memiliki takut. Hal ini sudah sering saya bicarakan kepada setiap jemaat. Ada satu dosa atau bahkan 2 dosa lah ya, yang sering kali kita lakukan, yang setiap hari kita lakukan, yang mungkin setiap jam kita lakukan, yang mungkin setiap menit kita lakukan, Bapak Ibu. Tapi itu sama sekali tidak disadari sebagai dosa. Kita biasa aja tuh melakukannya, dan kita tidak pernah minta ampun untuk dosa itu. Apa dosa itu, Bapak? 1, kekhawatiran, dan kedua adalah ketakutan. 2 hal ini adalah 2 dosa yang sama sekali tidak pernah kita sadari itu sebagai dosa, dan runyamnya kita tidak pernah minta ampun. Pernah Bapak Ibu khawatir waktu masa Covid kemarin, lalu kemudian malamnya Bapak Ibu berdoa waktu mau tidur, Tuhan ampuni saya Tuhan, kalau tadi saya sudah khawatir. Tuhan ampuni saya Tuhan, kalau tadi saya sudah takut dalam hidup saya. Enggak pernah ya. Kalau Bapak Ibu habis judi, Bapak Ibu minta ampun. Kalau Bapak Ibu anak-anak yang di sini yang habis nyontek, waduh rasanya nggak enak ya. Bapak Ibu mau berkeinginan untuk membunuh orang, atau Bapak Ibu bahkan sudah membunuh orang, ada rasa penyesalan. Tapi ketika ketakutan dan kekhawatiran itu datang, berapa banyak orang yang menyadari bahwa itu adalah dosa?
Dan berapa banyak orang yang minta ampun kepada Tuhan akan apa yang telah dilakukan. Saya katakan, Bapak Ibu takut besok pagi tidak makan, itu Bapak Ibu sudah mendegradasi Tuhan dan Bapak Ibu sudah melecehkan Dia. Wah, kenapa kita harus takut bahwa besok saya makan apa ya? Besok saya gimana ya? Keadaan saya bagaimana ya? Tidak ada yang perlu kita takutkan. Sebanyak kali firman Tuhan mengatakan jangan takut, dan jangan takut. Pergamus, persekutuan duniawi, pertumbuhan tampak besar ya, tapi mereka berpegang pada ajaran palsu. Tiatira, terdapat guru-guru palsu, korupsi doktrinal di sana, ya. Engkau telah melakukan perzinahan, sadis, karakteristiknya iman yang sekarat, ritualisme. Perhatikan, kata firman Tuhan, engkau tampaknya hidup, padahal engkau sekarat, engkau sudah mati, nekros. Secara tampak fisik, jemaat Sardis itu bernafas. Secara fisik mereka bergerak. Tapi perhatikan, jemaat Sardis diperingatkan oleh Tuhan, sesungguhnya mereka sekarat. Kenapa? Karena Tuhan melihat tidak ada satupun dari pekerjaanmu yang sempurna di hadapan Yesus. Dan Laodikia adalah karakteristiknya kemurtatan, di mana peringatannya kekayaan harta itu membutakan engkau. Hati-hati terhadap cinta akan uang. Dan satu-satunya jemaat yang dipuji adalah Philadelphia, karena mereka getol, mereka bergairah dalam pekabaran Injil, dalam perutusan peringatannya atau nasihat daripada Tuhan adalah tetap jaga itu, tetaplah berpuasa dan menjalankan firman Tuhan. Setiap kali di dalam Wahyu pasal 2 sampai dengan Wahyu pasal 3, perhatikan Bapak Ibu ya, saya mengajar di kampus itu mengajar logika ya. Ada satu hukum logika, kesalahan logika atau logical fallacy, namanya strawman fallacy. Strawman fallacy itu adalah kesalahan boneka jerami. Dalam artian, ketika kita memandang orang, kita nih yang lagi booming sekarang Kristen progresif ya. Stop ikuti Kristen progresif ya, yang dibawa oleh beberapa orang ke Indonesia. Sebetulnya itu sudah hal usang ya. Sebenarnya itu sudah viral sejak tahun 90-an, viral tahun 2000-an di Amerika, hanya baru viral di Indonesia beberapa tahun terakhir. Ketika kita memandang mereka, kita menempatkan mereka pada posisi yang salah menurut akal pikiran kita. Tapi Yesus tidak mau lakukan itu. Maksudnya kita memfitnah orang, menempatkan dia pada ajaran sesat. Setengah posisinya dia tidak begitu. Itulah strawman fallacy. Dan Yesus tidak melakukan strawman fallacy. Kenapa? Karena setiap kali dia berbicara dalam Wahyu pasal 2 dan pasal 3, dia selalu mengatakan ini, aku tahu. Dan Bapak Ibu tadi baca ya di Wahyu pasal 3, Yesus mengatakan, aku tahu. Kata oida yang dipakai oleh Yesus, oida itu berarti Yesus itu tahu luar dalam kehidupan kita. Yesus tahu kehidupan kita dari awal sampai akhir. Yesus tahu waktu engkau ada di kamar engkau ngapain. Yesus tahu waktu engkau pergi sendiri engkau ngapain. Yesus tahu waktu engkau di gereja, engkau duduk manis dengar firman Tuhan, seolah-olah tampaknya engkau matamu memandang kepada pengkhotbah, tetapi pikirannya jalan kemana-mana. Yesus tahu. Yesus tahu di pekerjaan engkau ngapain. Yesus tahu engkau di keluargamu seperti apa. Saat saya berkhotbah pun Yesus tahu isi hati saya. Engkau Bapak Ibu Saudara yang ada di sini tidak bisa tahu apa isi hati saya, apa yang ada di pikiran saya ketika saya berkhotbah. Tapi Yesus tahu, dan itulah yang dicatat oleh Alkitab. Yesus menggunakan kata oida. Aku tahu luar dalam. Aku tahu dari awal sampai akhir. Pekerjaanmu tak erga. Banyak pekerjaanmu, kehidupanmu sehari-hari aku tahu. Sekalipun tidak ada orang yang tahu, sekalipun istrimu, suamimu, anak-anakmu yang ada di rumah bersama dengan kau tidak tahu, tapi Yesus tahu. Yesus tahu yang kita kerjakan. Dan pastikan ketika Bapak Ibu mengoreksi orang lain, memuji dan mengoreksi orang lain, misalkan di rumah Bapak Ibu ya, Bapak Ibu ngomong sama istri, mau mengoreksi istri, Bapak Ibu ngomong sama suami, mau mengoreksi suami, pastikan Bapak Ibu itu tahu. Jangan karena jarene katanya ya. Jangan karena katanya. Misalkan Bapak Ibu ketemu saksi Yehova, Bapak Ibu ngomong, sudah, jangan ngomong sama saya, kamu sesat. Lalu dia tanya sama kita, sesatnya di mana? Iya, nggak tahu sesatnya di mana. Nanti ya saya tanyakan sama ibu gembalaku. Katanya ibu gembalaku kamu sesat. Katanya ibu gembalaku saksi Yehova itu sesat. Nah itu nggak boleh Pak.
Itu namanya Bapak Ibu melakukan strawman fallacy. Dan Yesus tidak. Ketika Yesus memuji, ketika Yesus menyebutkan karakteristik dari jemaat itu, ketika Yesus mengoreksi, mengkritisi, memperingati jemaat-jemaat itu, Yesus tahu. Jadi pastikan sebelum engkau berbicara, engkau tahu. Dan pastikan gunakan pola Yesus. Kita ini seringkali Bapak Ibu ya, kalau misalkan WR tadi ya, tanya kepada suaminya atau istrinya. Kalau misalkan yang WR tadi tanya sama, saya nggak tahu ya sudah menikah atau belum, misalkan ya, tanya sama sahabat terdekatnya, tadi saya gimana? Nah Bapak Ibu biasanya gini kan, Bapak Ibu sebutkan 10 kekurangannya, semuanya disebutkan. Kamu suaramu fals, kamu tadi gerakan begini, kamu tarianmu tadi begini, nggak cocok sama lagunya, nadanya kerendahan dan sebagainya. Tapi pujiannya cuma satu Bapak Ibu. Ya dandanmu cantik sih, ya kamu ganteng sih, sudah satu aja. Gunakan seperti Yesus Bapak Ibu. Contohnya Yesus itu sebutkan pujiannya dulu, dan baru kemudian peringatan. Ya, gunakan seperti itu ya. Gunakan polanya Yesus dalam Bapak Ibu menegur orang, mengingatkan orang lain. Gunakan seperti cara Yesus. Baca aja di dalam Wahyu ini. Ini adalah teknik terbaik bagaimana Bapak Ibu mengkritisi orang lain. Dan pastikan Bapak Ibu mengkritisi karena Bapak Ibu tahu sekali lagi, bukan karena katanya dan katanya dan kata. Sebelum saya masuk lebih dalam, kita lihat dulu Philadelphia. Philadelphia itu terletak di lereng bukit sekitar 30 mil tenggara Sardis. Ini adalah gambaran dari 7 gereja yang sekarang ada di Turki. Jadi Bapak Ibu kalau wisata ke Turki, di sana Bapak Ibu akan menemukan 7 gereja. Didirikan oleh Raja Pergamus, namanya Attalus Philadelphus. Itulah nama dia. Jadi nama kota ini adalah nama yang berasal dari seorang raja yang mendirikan untuk saudara laki-lakinya. Karena waktu itu saudara laki-lakinya sakit dan kemudian dia mati. Dan karena saking sayangnya, cintanya dia dengan saudara laki-lakinya, maka dia kasih namanya sesuai dengan namanya dia, Philadelphus atau Filio Adelphos. Filio itu artinya cinta, Adelphos itu saudara laki-laki. Philadelphos itulah dalam bahasa Yunani, Filio dan Adelphos. Raja ini mempunyai pengabdian khusus ya di kawasan penghasil anggur yang disebut pintu gerbang Asia Kecil bagian tengah. Tempat ini adalah tempat yang bagus, tempat yang subur karena sering terjadi gempa bumi di sana Bapak. Sehingga tanah vulkaniknya itu bagus untuk tanaman, tapi masalahnya setiap hari mereka hidup dalam ketidakamanan. Kenapa? Karena hampir setiap hari diguncang oleh gempa daerah ini ya. Dan kemudian orang-orang itu memilih tinggal di luar kota. Itulah kehidupan dari Philadelphia yang nantinya berkaitan dengan beberapa teks-teks yang kita baca tadi. Sehingga lebih banyak penduduk yang biasanya memilih tinggal di luar tembok kota ya. Dan saya mau katakan, mengapa gereja Philadelphia saya sebut sebagai gereja yang terpuji? Sebab gereja yang terpuji adalah gereja yang apa? Tolong dibaca. Berfungsi dan bermartabat. Ulangi, berfungsi dan bermartabat. Berfungsi dan bermanfaat ya. 2, 3. Berfungsi dan bermanfaat. Gereja yang terpuji adalah gereja yang berfungsi dan gereja yang bermanfaat. Pastikan Bapak Ibu sebagai gereja Tuhan, Bapak Ibu adalah gereja yang berfungsi dan gereja yang bermanfaat. Banyak hari-hari ini gereja yang sudah tidak melaksanakan lagi fungsinya dan tidak ada manfaatnya dia hadir di sana. Bahkan kalaupun dia hadir pada sebuah perkumpulan, semua orang akan menghindari. Ada ini yang Kristen, enggak lah, hindari aja ya. Kita dikatakan kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Kita bukan menjadi garam dan bukan menjadi terang, tapi identitas kita adalah garam dan terang. Tapi masalahnya sebagai orang-orang yang ada dalam Kristus, ya kita disebut sebagai garam dan terang dunia. Tapi apakah fungsi kita sudah sesuai dengan identitas kita? Ada orang yang di perusahaan menjabat sebagai direktur utama, tetapi sama sekali tidak melaksanakan fungsinya sebagai direktur. Sebab kalau Bapak Ibu tahu ya, orang-orang kaya untuk menghindari pajak, untuk menghindari KPK dan lain sebagainya, mereka ada nih di Jakarta ya,
Sebuah perusahaan yang ketika ditelusuri, nama dari pemilik itu adalah seorang yang bekerja sebagai OB, office boy, yang biasa bersih-bersihkan. Office boy-nya hanya dipinjam KTP-nya, hanya dipinjam namanya untuk perusahaan. Karena nanti kalau ada apa-apa, kalau pilot, kalau pajak, kalau ada pemeriksaan KPK dan lain sebagainya, yang kena siapa? Ya OB ini. Bosnya tidak mau tanggung resiko apa-apa. Sehingga OB ini, orang yang tadinya bekerja sebagai office boy ini memang kedudukannya sebagai direktur, tapi dia tidak melaksanakan fungsinya sebagai direktur. Di gereja ada orang-orang yang punya jabatan tertentu tapi tidak melaksanakan fungsinya sesuai dengan jabatan. Dan hari ini kita belajar, marilah kita menjadi gereja seperti Philadelphia. Gereja yang terpuji, di mana gereja itu berfungsi dan gereja itu bermanfaat. Gereja seharusnya ketika ada masalah, ya, gereja itu kita sebagai jemaat-jemaat Tuhan harusnya membawa damai. Jadilah kamu anak-anak yang membawa damai. Tapi tidak, ini satu orang ini ya setiap minggu ke gereja, bahkan mungkin tidurnya pun di gereja, tapi setiap kali ada masalah justru dialah yang jadi kompornya. Dialah yang siram minyak, bensin banyak-banyak supaya apinya tambah membesar. Seharusnya api yang kecil itu ditiadakan. Api yang tidak ada, nggak usah dikasih api. Yang besar dikecilkan, tapi dia tidak. Justru yang tidak ada api dia sulut apinya. Justru yang apinya kecil dia semakin siram lagi dengan minyak tanah atau bensin. Yang besar dia tidak padamkan, justru dia semakin siram lagi supaya semakin besar lagi itu. Ketika orang membenci dia, seharusnya sebagai murid-murid Kristus yang sejati kita menyediakan pengampunan dan kita mendoakan dia. Tapi ada satu orang yang tidak melakukan hal itu. Justru ketika ditampar pipi kiri, tampar kata Yesus, biarlah tampar juga pipi kanan. Ya. Tampar pipi sebelah kiri, ya. Berikan juga pipi kanan, gitu kan kata Yesus. Tapi ada orang, kalau saya ditampar pipi kanan, saya balas tonjok hidung, saya balas tonjok mata sampai dia bonyok semuanya. Itu kita tidak melaksanakan fungsi kita sebagai gereja, fungsi kita sebagai pengikut Kristus. Apa sih maksudnya Yesus tampar pipi kanan, berikan juga tampar pipi kiri, berikan juga pipi kanan? Kemarin ada polemikus yang mempersoalkan hal ini. Yesus sendiri waktu mau disalib, ketika di hadapan siapa itu? Di hadapan Herodes atau Pilatus atau di hadapan mahkamah agama. Dia ditampar lalu kemudian Yesus buka nih saya kasih nih pipi saya yang satunya. Enggak, Yesus tidak melaksanakan hal itu. Yesus justru mengatakan begini, mengapa engkau menampar aku? Jikalau aku salah, di mana salahku tunjukkan. Tapi kalau aku benar, mengapa kamu menampar aku? Yesus justru ngomong gitu. Wah, Yesus berarti tidak melaksanakan ucapannya sendiri. Nah, ditampar pipi kiri, berikan pipi kanan itu bukan sehurufiah itu, Bapak. Apa artinya ungkapan itu? Matius sendiri sudah mencatat hal itu, bahwa janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Yang artinya Yesus itu mengatakan orang Yahudi, orang Yunani pada abad pertama itu tahu bahwa kalau memukul dengan telapak tangan, ini ya, itu sudah menghina. Tapi kalau sampai orang itu memukul dengan punggung tangan, berarti itu penghinaan kuadrat, itu penghinaan ganda yang betul-betul menghina. Jadi Yesus itu memerintahkan kepada para muridnya, orang-orang yang mendengarkan khotbahnya di atas bukit itu, satu moralitas, satu etika yang begitu tinggi, yaitu kalau sampai orang itu menghinamu sedemikian rupa, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, melainkan biarkanlah dia menghina. Ajaran Yesus ekstrim. Kasihnya Yesus itu ekstrim. Dan memang Yesus tidak membalas dalam kasus itu. Yesus diam saja. Bagai domba yang perlu dibawa ke pembantaian. Demikianlah Yesus. Ia tidak membalas caci maki dengan caci maki. Itulah Yesus. Dan marilah kita Bapak Ibu jadi gereja yang terpuji, di mana kita memiliki fungsi dan kita memiliki manfaat, baik untuk diri kita, baik untuk orang di sekitar kita, keluarga kita, masyarakat, bangsa, negara, gereja, pekerjaan Tuhan, amat terlebih yang terutama untuk Tuhan.
Ya, lalu pertanyaannya Bapak Ibu, Yesus datang sebagai apa dalam Wahyu pasal 3 ini? Yang saya catat ada 4 hal di ayat yang ke-7 ya. Inilah firman dari yang kudus. Yesus itu selalu datang Bapak Ibu di dalam Wahyu pasal 2 sampai pasal 3 memperkenalkan diri macam-macam kepada gereja-gereja. Tapi kali ini di jemaat Philadelphia Yesus memperkenalkan diri sebagai yang kudus. Kados atau hagios. Kados itu dalam bahasa Ibrani, hagios itu dalam bahasa Yunani. Yang artinya dia terpisah dari dosa. Dan ini adalah satu-satunya gelar dalam perjanjian lama yang hanya boleh disematkan hanya untuk Allah, hanya untuk YHWH. Tidak boleh untuk orang biasa. Dan kalau Yesus mengatakan akulah yang kudus, maka Yesus sedang mengklaim dirinya sebagai apa? Allah yang sejati. Dan Yesus datang sebagai Allah yang sejati di sini. Di mana 1/4, 1/8, 1/128 dosa pun tidak akan mampu tahan di depannya. Akulah yang benar. Kata yang benar ini artinya tidak ada kepalsuan. Akulah yang hakikat benar, itu aku. Akulah sang kebenaran. Ingat ketika dia mengatakan akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ego ini hodos. Akulah sang jalan. Yesus bukan penunjuk jalan. Dialah jalan itu sendiri. Aletheia. Yesus itu bukanlah penunjuk kebenaran. Saya kasih tahu ya, yang benar itu begini. Ada banyak orang pengijarkoni Bapak ya. Iso ngajar, orang iso melakoni, bisa berkhotbah tapi tidak bisa melakukan. Tapi tidak demikian dengan Yesus. Yesus itu adalah kebenaran itu sendiri. Dia sang kebenaran. Dia standar kebenaran kita dan dia adalah yang berhak untuk menyatakan sesuatu itu benar atau tidak. Dan ini membedakan dia dari dunia ini yang penuh tipu daya, tipu muslihat. Tapi di dalam Yesus tidak ada kepalsuan. Dialah jawaban atas segala sesuatu dalam kehidupan kita. Bukan berarti kemudian yang anak-anak kalau ujian matematika, ujian fisika dijawab Yesus ya. No, bukan begitu ya. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, yang saya catat dikatakan yang memegang kunci Daud. Apa sih maksudnya yang memegang kunci Daud? Perjanjian Daud semuanya dipenuhi dan perjanjian Daud itu digenapi di dalam diri Sang Mesias ilahi yaitu Yesus. Tentang apa? Tentang kerajaannya yang menunjukkan bahwa dialah yang berdaulat, dia yang berotoritas atas segala sesuatu dalam hidup ini. Amin. Apa yang perlu kita takutkan? Sosok pribadi yang paling berdaulat, yang paling berotoritas baik di surga maupun di bumi itu dipegang oleh Yesus. Sehingga kalau gereja ini kita disebut adalah miliknya dia, apa yang perlu kita takutkan dalam hidup ini? Orang mau serang gereja itu sama dengan menyerang Yesus yang berdaulat atas hidup kita. Tidak ada yang perlu kita takutkan. Dan yang keempat, dia adalah Allah yang maha kuasa. Tidak ada yang dapat menutup apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Ini menarik. Karena teksnya dalam bahasa Yunani, yang satu menggunakan indikatif, yang satu menggunakan partisip. Partisip itu adalah kata kerja yang bekerja bersamaan dengan kata kerja utama. Itu salah satu fungsinya. Yang artinya, selagi Yesus membuka pintu, tidak ada seorang pun, sekaliber apapun, sekuat apapun, sepower apapun, memiliki kekuasaan seperti apapun, tidak ada kuasa yang lebih besar daripada kuasanya Yesus. Maka dia adalah Allah yang maha kuasa. Sekali dia membuka pintu, tak ada yang sanggup menutupnya. Sekali dia menutup pintu, jangan harap orang dapat membukanya. Dan membuka pintu ini membuka pintu apa? Ada begitu banyak tafsiran, tapi dua hal. Yesus itu membuka pintu untuk pelayanan kita. Dan Yesus membuka pintu untuk pemberitaan Injil itu terus diberitakan. Sepanjang engkau diberi kesempatan oleh Tuhan, manfaatkanlah kesempatan itu dalam hidup ini, sehingga engkau menjadi gereja yang berfungsi dan gereja yang bermanfaat. Oleh sebab itu, dengan dasar ini, bagaimana supaya kita menjadi gereja yang berfungsi? Satu, Bapak Ibu, berfungsi dengan berfokus pada Yesus. Ingat tadi 4 hal yang Yesus sebutkan tentang siapa dia kepada jemaat. Akulah yang kudus,
akulah yang benar, akulah yang memegang kunci Daud, akulah yang membuka dan menutup dan tidak ada seorang pun yang dapat membuka. Itulah Yesus yang kita sembah, yang kita layani dalam hidup ini, yang kita dedikasikan totalitas hidup kita kepada Dia. Maka sekarang kalau engkau mau menjadi gereja yang berfungsi, pandanglah pada Yesus, berfokuslah pada Yesus. Yang artinya Bapak Ibu, di setiap jemaat sebetulnya Yesus ingin mengajak para jemaat itu untuk mengalihkan fokusnya kepada daripada situasi, kondisi, lingkungan, orang-orang yang menganiaya kepada Yesus. Dari yang tadi yang pandangan kita ke AC sana, sekarang pandangan kita ke AC yang sebelah sana, dan itulah Yesus. Alihkan pandanganmu kepada Yesus. Sebab ketika engkau tetap berfokus kepada sakit penyakitmu, ketika engkau tetap berfokus kepada penderitaanmu, ketika engkau berfokus kepada masalah-masalahmu, kepada tantanganmu, kepada kesibukanmu, bahkan kepada hobimu yang mungkin tidak dosa, kepada dosa-dosa favoritmu, banyak orang gagal melihat Yesus. Anggap jari saya ini adalah masalah dan tantangan ya Bapak. Ketika masalah itu menutupi mata saya, satu jari ya, Bapak Ibu bisa lihat yang ada di depan Bapak Ibu? Bisa, tapi remang-remang, betul ya. Mungkin saya lihat hanya Bapak yang di depan, tapi yang di belakang tidak bisa kelihatan. Ketika ada dua masalah, tadi sakit penyakit, tapi sekarang masalah ekonomi menutupi mata kita, bisa kita memandang ke depan? Tidak bisa. Sudah tertutup. Ya mungkin dari celah-celah masih bisa sedikit-sedikit di bawah sini. Tapi ketika masalah yang ketiga muncul lagi, yang masalah dalam keluarga kita, sudah tertutup dan orang gagal melihat Yesus. Dan saya mau katakan kepada Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu menjadi gereja yang berfungsi, jangan gagal melihat Yesus. Yesus itu bukan hanya Tuhan Allah kita, tapi Dia kerjakan lebih dulu sehingga itu menjadi teladan dalam hidup ini. Jangan pernah gagal melihat Yesus. Saya pernah berkhotbah di sebuah gereja di Surabaya. Looking unto Jesus. Pergilah memandang Yesus in everything, dalam segala sesuatu. For everything, untuk segala sesuatu lihatlah Yesus. Through everything, melewati atau melalui segala sesuatu, jangan gagal melihat Yesus. Pandanglah Yesus. Dan with everything, dan dengan segala yang kau miliki, dengan segala yang kau punya saat ini, pandanglah Yesus. Amin. Pandanglah Yesus dalam segala sesuatu, sehingga kita bisa menjadi orang yang berfungsi dalam segala sesuatu. Dalam duka, dalam sukacita, engkau bisa melihat Yesus. Dalam sakit maupun sehat, engkau bisa melihat Yesus. Maka kalau saya menyanyi, ku mau cinta Yesus selamanya, ku mau cinta Yesus selamanya, meskipun badai silih berganti. Lirik pertama saya tetap pakai meskipun badai silih berganti. Tetapi saya biasanya tambahkan liriknya untuk jemaat juga nyanyikan. Meskipun berkat silih berganti dalam hidupku, dalam artian seringkali kita bisa memandang Yesus waktu kita dalam kondisi terpuruk. Waktu kita terpuruk, waktu kita bangkrut, waktu kita sakit, cepat-cepat nih kita memandang Yesus, kita memanggil Yesus, Yesus tolong saya. Tapi waktu berkat-berkat silih berganti dalam hidup kita, waktu kita sukses, waktu anak-anak kita semuanya berprestasi, kita seringkali melupakan Dia dalam hidup ini. Jangan pernah gagal untuk memandang Yesus. Nah, saya punya kisah Bapak Ibu, baru saja terjadi minggu yang lalu. Pesawat kami mau ke Bali, satu keluarga besar ya. Kami mau ke Bali, 9 orang. Tiba-tiba ini dari Surabaya ke Bali berapa lama Bapak Ibu? Hanya paling 45 menit, 50 menit, 1 jam sampai. Tapi di tengah-tengah baru 20 menit pesawat itu terbang. Tiba-tiba pesawat itu seperti kalau naik mobil itu seperti ada gonjalan, seperti ada polisi tidur. Lalu kemudian dan kemudian pesawat kami itu jatuh.
saya bisa merasakan, oh seperti ini ya rasanya orang Adam Air tahun 2007 yang kecelakaan waktu itu. Wow, itu baru pertama kali anak saya umur 4,5 tahun itu dia sampai ketakutan, mama ini ada apa mama? Sampai pulang dia nggak mau lagi naik pesawat, dia trauma karena hal itu. Dan ini ceritanya, poin saya bukan itu. Poin saya adalah saya baru khotbah tentang menang atas ketakutan. Langsung dicoba sama Tuhan. Sih jajal sih ya. Saya coba sih ini orang jarkoni iso khotbah ora iso nglakoni atau bagaimana. Dan memang pada saat itu ya ada deg. Dan kemudian poin saya juga begini. Poin saya adalah adiknya istri, adik ipar saya, itu pertama kali dalam hidupnya kata dia, tadi saya langsung memanggil Yesus. Selama ini dia anaknya pendeta, selama ini dia adiknya pendeta, tapi rohana. Dia tidak rohani. Tapi baru kali itu karena peristiwa pesawat itu, semua orang di dalam pesawat itu teriak-teriaknya, dan termasuk adik saya memanggil nama Yesus. Baru kali itu katanya dia memanggil nama Yesus. Nah, jangan tunggu posisi kita drop, jangan tunggu posisi kita di bawah dulu ya. Mau jatuh dari pesawat baru kita memanggil nama Yesus. Jadilah gereja yang berfungsi dengan berfokus kepada Yesus. Yesus mengajak kita untuk kita mengalihkan fokus kita dari situasi dan kondisi dan domisili kepada Yesus. Amin. Lihat Petrus. Murid-murid semuanya waktu Yesus berjalan di atas air. Itu hantu ya, antara Tuhan dan hantu itu kan beda tipis ya. Tuhan ya. Beda tipis ya. Tuhan sama hantu itu beda tipis. Dan murid-murid nggak sadar kalau itu Yesus. Murid-murid justru memanggil bukan Tuhan, tapi itu hantu. Tapi Yesus mengatakan ini hantu. Dan Petrus ngomong, Guru, kalau itu engkau, suruhlah aku berjalan. Waktu dia memandang kepada Yesus, dia bisa berjalan 2 langkah. 3 langkah dia bisa berjalan. Tapi kata firman Tuhan, angin sakal masih menguasai, badai itu masih terjadi. Dan waktu dia mengalihkan pandangannya keluar dari Yesus ke situasi kondisinya, apa yang terjadi? Petrus mengatakan, Guru tolong saya. Jadilah gereja yang berfungsi dengan engkau memandang kepada Yesus. Dia Allahmu, dia teladan hidup, dia penyediaan Allah buat kita. Jadilah gereja yang berfungsi. Yang kedua, berfungsi dengan berfokus pada peluang, bukan hambatan. Apa ini? Ayat yang ke-8 di sana mengatakan ini. Ayat 7 ya, apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu. Pintu untuk engkau melayani, pintu untuk engkau menyebarkan Injil Kristus itu masih terbuka. Gunakan kesempatan sekecil apapun Bapak Ibu untuk engkau memberitakan Kristus di dalam hidup. Dan kata firman Tuhan, ini indah ayat 8 ya. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal nama. Dalam bahasa Yunani, mikran exis. Kekuatanmu itu kecil, kekuatanmu itu gak seberapa. Kenapa? Secara jumlah, jemaat Philadelphia dan 7 jemaat yang ada dalam kitab Wahyu itu bukan mega church, bukan jumlah gereja yang banyak jumlahnya, bukan gereja juga yang besar, bukan. Secara jumlah, jemaat Philadelphia itu kalah jauh dibandingkan dengan para penyembah berhala yang ada di kota itu. Ini nama kota. Jadi GPDI Surabaya. Jadi GBI Surabaya, GBI Lebak Aruna, nama tempat. Tapi secara jumlah mereka jauh lebih kecil dan mereka tidak berdaya. Ini menekankan ketidakberdayaan kita. Kita ini punya kelemahan-kelemahan dalam hidup kita. Tapi dengan kelemahan yang ada, Tuhan tak pernah tuntut engkau apa yang engkau tidak miliki. Tuhan tidak pernah menuntut engkau apa yang tidak akan engkau miliki, enggak akan. Tapi apa yang sudah engkau miliki, apa yang sudah Tuhan percayakan dalam hidupmu, kerjakan itu selagi senyampang masih ada kesempatan. Sebab kita tak tahu kita hari ini mati atau tidak.
Sepanjang Tuhan masih berikan nafas hidup ini, gunakan itu menjadi kesempatan yang berharga. Ada sebuah kisah seorang sutradara yang sedang digerakkan untuk penginjilan. Satu pagi dia berdoa begini. Doanya agak unik Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu nggak pernah mendoakan hal ini. Tuhan, kasih saya kesempatan untuk saya memberitakan kasih Kristus itu kepada sebanyak mungkin orang. Buka pintu bagi saya. Diambil kisahnya. Buka pintu bagi saya. Tapi Bapak, dia satu kali nginap di hotel. Pagi itu dia berdoa dan dia masuk ke hotel, check in di hotel. Ada seorang petugas yang masuk ke kamarnya dia dan bersih-bersih. Nah ini kan cuma berdua Bapak. Dia dengan orang ini. Doanya tadi pagi, Tuhan bukakan pintu bagi saya untuk saya memberitakan kasih Kristus. Tapi kemudian waktu orang itu dia sedang berdua di kamar dengan orang yang membersihkan office boy-nya di hotel. Dia mulai berpikir begini, dia lagi sibuk, saya juga punya kesibukan. Nggak sempat lah Tuhan. Saya mau kerjakan ini itu dan sebagainya. Nggak usah lah. Dia tunda. Dia masuk ke kamar mandi, tapi kemudian dia renung-renungkan. Saya tadi doanya minta sama Tuhan, Tuhan bukakan pintu bagi saya untuk memberitakan Injil sama orang. Tapi ini sudah ada orang, kenapa saya nggak mau Injil? Akhirnya mulailah dia cerita sambil terbata-bata ya. Dan singkat cerita, sesuai dengan doanya dia, orang ini dalam waktu yang singkat, dengan ceritanya dia bahwa Yesus mengasihi dia dan sebagainya, orang ini mau percaya terima Yesus sebagai Tuhan dan Selamat. Dia keluar hotel, dia beli beberapa hal ya, keesokan harinya, dan kemudian dia tanya ke resepsionis, saya mau tanya ya, Bapak yang kemarin membersihkan kamar saya datang atau tidak? Saya bawa nih Alkitab buat dia, saya bawakan beberapa hal buat dia. Dan apa kata resepsionis itu? Resepsionis itu mengatakan, Pak mohon maaf, Pak A telah terbunuh. Dia barusan tadi pagi ketika berangkat bekerja, dia mengalami kecelakaan. Perhatikan apa yang dialami oleh orang ini. Dia mengevaluasi hidupnya. Coba kalau kemarin saya melewatkan kesempatan untuk memberitakan Injil sama dia, betapa menyesalnya hidup saya. Padahal Tuhan sudah menjawab doa saya sesuai dengan apa yang saya doakan. Tapi saya menyia-nyiakan kesempatan itu. Stop menyia-nyiakan kesempatan. Sepanjang engkau diberi kesempatan oleh Tuhan, marilah menjadi gereja yang berfungsi. Beritakan kasih Kristus itu. Layani orang yang bisa kita jangkau. Kalau dipikir-pikir Bapak Ibu, menjadi gembala itu gak enak. Saya pun bekerja di STT ya. Pulang masih ada orang yang mau bercerita, pulang masih harus melayani Tuhan. Bahkan kadang nggak ada waktu untuk keluarga sendiri. Minggu begini ya, yang mungkin Bapak Ibu yang jemaat nggak persiapan khotbah ya. Saya mau persiapan khotbah dulu Bang. Persiapan khotbah itu nggak mudah Bapak Ibu. 3 hari, 4 hari saya harus duduk diam di depan laptop, di depan buku-buku yang begitu banyak di meja saya. Bagi kebanyakan orang mungkin itu sesuatu yang membosankan, tapi itu it's must, itu sebuah keharusan sebagai pengikut Kristus yang sejati. Jadilah orang yang berfungsi dengan berfokus kepada peluang, bukan hambatan. Ada hambatan apa aja yang dihadapi mereka? Jemaat Philadelphia, hambatannya adalah ketidakberdayaan. Seringkali khususnya yang muda-muda, generasi Z, generasi Alpha ya, generasi-generasi yang lahir di masa pandemi apalagi. Generasi-generasi yang kuliahnya di masa pandemi itu generasi yang dipermudah oleh teknologi AI ya. Bikin skripsi, tesis, disertasi serahkan pada AI. Bikin tugas AI, bikin tugas ChatGPT. Terjemahkan pakai Google Translate, Google Doc dan lain sebagainya. Sudah dipermudah dengan segala sesuatu. Tapi menurut penelitian, saya tidak mengunderestimate, adalah generasi yang mudah putus asa. Seringkali merasa tidak berdaya. Dan mereka menghadapi penganiayaan Bapak Ibu. Bapak Ibu belum pernah kan dihadapkan Bapak Ibu diancam karena memberitakan Injil Kristus. Bapak Ibu belum pernah kan ditodong pisau, belum pernah kan? Bayangkan mereka yang hidup di masa itu. Mereka dibawa ke gelanggang di Koloseum, disaksikan oleh petinggi-petinggi yang makan enak-enak. Orang-orang Kristen di masa itu diadu dengan singa, diadu dengan hewan buas di sana.
Mereka diikat tangan dan kakinya, ditarik ke empat mata angin yang arah mata angin yang berbeda dengan 4 kereta kuda, lepas semua tubuhnya. Disalib hidup-hidup di depan orang banyak, dipermalukan. Itulah yang dihadapi oleh jemaat-jemaat masa itu, dan mereka menghadapi kesusahan. Jadi kalau Bapak Ibu hari ini mengalami kesusahan, Bapak Ibu tidak sendiri. Mereka semua sudah mengalaminya jauh lebih dulu. Ya? Gereja seharusnya tetap berfungsi sekalipun dalam kesederhanaan. Ketika engkau datang ke gereja, mulai nih, kalau jemaat-jemaat baru itu mulai membandingkan ya, lihat-lihat AC-nya cuma segini, ya. Lihat-lihat musiknya cuma. Bapak bayangkan Bapak, apakah jemaat mula-mula pada waktu itu fasilitasnya sudah full, sudah wah? No, mereka tidak ada listrik. Gak ada nih musik-musik begini yang mengalun dengan indah. Tidak ada live streaming. Bisa nonton dari rumah, ya? Nggak ada. Biarlah kita bukan menganggap kesederhanaan, keterbatasan kita itu menjadi alasan untuk kita tidak melayani dan tidak memberitakan Injil Kristus. Jadikan momentum hari ini untuk saya mau ambil keputusan. Sepanjang masih ada kesempatan, dengan keterbatasan saya mau ambil bagian dalam pelayanan kepada pekerjaan Tuhan dan kepada Tuhan. Amin. Dan yang terakhir Bapak Ibu, berfungsi dengan berpegang teguh kepada kebenaran. Firman Tuhan tadi mengingatkan kita, namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal nama-Ku. Amat terlebih, lihatlah beberapa orang dari jemaah iblis dan sebagainya. Lalu kemudian karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku. Mereka berfungsi dengan berpegang teguh pada kebenaran. Kata firman Tuhan, peganglah apa yang ada padamu. Apa itu kebenaran-kebenaran yang ada padamu? Pegang itu Bapak Ibu. Jangan mudah terombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran yang tidak membawa kepada keselamatan, melainkan kebinasaan. Berfungsilah karena engkau berpegang teguh pada firman Tuhan. Janji firman Tuhan yang begitu banyak ini engkau nikmati. Kecap, lihat kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Berpegang teguh pada janjinya yang ya dan amin. Berfungsi dengan berpegang teguh pada kebenaran. Kita dalam berfungsi, kalau kita itu berkomitmen memelihara. Kata menuruti firman-Ku itu adalah kata yang engkau mendengar, engkau menyimpan, engkau memeliharanya, dan engkau melakukannya dalam hidupmu. Ada beberapa kata berbahagia di dalam firman Tuhan. Dan berbahagia di pasal pertama itu, berbahagialah orang yang membacakan, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Standar hidup kita firman Tuhan, biarlah kita diatur oleh firman-Nya. Pelihara firman itu baik-baik dalam hidup kita. Dan setia kepada Kristus, mereka tidak menyangkal nama-Ku. Apapun yang terjadi, jemaat Philadelphia tetap terus maju. Terus maju, no turning back. Gak ada jalan putar balik. Waktu engkau ikut Yesus tidak ada lagi putar balik. Amin Bapak Ibu. Sekali Yesus tetap Yesus. Sekali maju dalam Yesus tetap maju dalam Yesus. Gak ada jalan putar balik. Gak ada ceritanya kita putus asa kemudian berbalik. Bukan kalah dengan rasa takut kita. Sekalipun ancaman, penganiayaan menghimpit kita, tapi saya mau tetap iring Yesus seumur hidup saya. Sehingga janjinya engkau akan menjadi tiang penopang jemaat, orang-orang yang kokoh di bait sucinya Allahku, kata Tuhan. Di surga nanti engkau akan menjadi tiang penopang jemaat. Akan ada nama Allahku, pribadi Allah itu akan nyata dalam hidup, lewat kehidupan melalui engkau. Nama kota Allahku ini artinya bahwa engkau akan sah memiliki kewarganegaraan kerajaan surga. Dan nama baruku, nama baru saya. Hakikat karakteristik kepenuhan ilahi dalam Yesus Kristus itu akan memenuhi hidup kita. Kita akan memandang muka dengan Yesus Kristus yang kita sembah, kita puja, kita permuliakan, dan kita layani. Puji Tuhan, saya tidak banyak mengenal firman Tuhan pagi hari ini, kiranya boleh memberkati hidup kita, menata hidup kita, Bapak Ibu ya.
Barangkali sebentar lagi kita dipanggil Tuhan ya. Bisa jadi kan Bapak Ibu lebih dulu kan, saya belakangan. Kalau yang gembala itu biasanya belakangan Bapak Ibu. Karena kalau gembalanya duluan yang menguburkan, yang makamkan jemaatnya siapa Bapak Ibu? Gembala biasanya belakangan Bapak Ibu. Enggak, bisa jadi saya nanti pulang dari tempat ini, bisa jadi. Yang kemarin sudah di pesawat saya sudah alarm ya. Tapi tidak apa, senang ketemu Tuhan. Yang hidup yang susah. Mari kita persiapkan baik-baik. Sepanjang kita diberikan kesempatan, manfaatkan kesempatan itu sebaik-baiknya. Kalau bisa ciptakan peluang-peluang dalam hidup ini untuk engkau bisa memberitakan kasih Kristus kepada dunia. Jangan sampai engkau menyesal kalau orang lain yang engkau mau injili itu engkau tunda dan dia mati dalam kondisi yang belum percaya Yesus. Puji Tuhan, Tuhan berkati. Saya undang pemain musik maju ke depan. Kita naikkan sebuah pujian, tinggikan diri sambil kita renungkan firman Tuhan hari ini. Yes, yakini siapa Yesus itu dalam hidup. Dia yang kudus, dia yang benar, dia yang berdaulat berautoritas, dan dia yang maha kuasa dalam hidup. Hanya itu menolong kita hari ini. Mari sama-sama Bapak Ibu saya undang kita sama-sama bangkit berdiri, kita nikmati hadirat Tuhan, kita nikmati satu perjumpaan secara pribadi.
perasaan kami, sehingga firman itu boleh menggerakkan setiap hidup kami. Hidup kami boleh memiliki semangat yang berkobar-kobar, yang menyala-nyala, karena Roh Kudus-Mu itu menggerakkan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Ingatkan kami untuk kami menjadi gereja yang terpuji, gereja yang bermanfaat, gereja yang berfungsi sebagaimana firman-Mu, sebagaimana agenda Tuhan, sebagaimana rencana-Mu, tujuan-Mu dalam hidup kami. Dan kami mau menyenangkan hati Tuhan senantiasa. Tidak peduli perasaan kami sedang gundah gulana, tidak peduli kami penuh keterbatasan, penuh kelemahan, tidak peduli aktivitas-aktivitas kami yang penuh dengan kesibukan, tidak peduli selama ini mungkin kami penuh alasan dalam hidup kami untuk kami tidak ambil bagian dalam pelayanan, tidak peduli seberapa banyak atau seberapa megahkan fasilitas kami, gereja yang kami miliki, tidak peduli seperti apakah keluarga yang kami miliki, tidak peduli uang sebanyak apa yang kami miliki, harta sebanyak apa yang kami miliki. Tapi sepanjang masih ada kesempatan, sepanjang Tuhan bukakan peluang itu dalam hidup kami mau kerjakan apa yang menjadi maunya Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Oleh pertolongan Roh Kudus-Mu kami dimampukan untuk melakukan firman Tuhan. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, berkat Allah tercurah bagi kami semua. Haleluya, yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati. Oke, baik. Hari ini bertepatan dengan tanggal 21 April, yaitu kita memperingati Hari Kartini. Maka dari itu dress code kita seperti ini, dan kita juga ada persembahan dari Bapak Ibu pengurus gereja akan menampilkan persembahan lagu. Maka dari itu mari beri tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Ibu pengurus gereja.
Shalom. Bapak Ibu diberkati Tuhan. Amin. Mari kita mau tundukkan kepala, kita mau berdoa persembahan. Terima kasih Bapa, kembali kami mengucap syukur. Pagi hari ini Engkau telah memberkati kami setiap yang hadir, memberkati lewat firman-Mu, lewat hamba-Mu. Kami percaya apapun yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu akan menjadikan berkat kekuatan buat setiap kami yang hadir, sehingga kami pulang mendapatkan kemenangan yang luar biasa. Terima kasih Bapak, kalau sebentar kami mau persembahkan buat Engkau yang terbaik. Mari Bapak kuduskan tangan-tangan yang mau melayani, berkati setiap kami yang mau mempersembahkan buat Engkau. Baik itu persembahan kolektor, persembahan tantangan, persembahan perpuluhan. Tuhan memberkati berlipat kali ganda. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pengumuman buat Ibu Bapak yang hadir pagi hari ini. Minggu depan seperti biasa firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta, yaitu Bapak Andri Ignatius, juga diteruskan dengan anak sekolah minggu. Mari ibu-ibu yang mempunyai anak cucu, marilah kita bawa ke sekolah minggu supaya mulai masih dini ini mereka belajar firman Tuhan, supaya mereka dimanapun berada, teman-teman sekolah dapat berkat dari anak-anak sekolah minggu. Amin. Juga diteruskan dengan anak-anak youth yang saat ini hadir, merasa kaum remaja, ya. Mari kita datang bersama-sama untuk ibadah youth, yaitu minggu pukul 10 sampai selesai. Juga nanti hari Jumat ada blessing. Siapa yang ingin memperdalam Alkitab, mari kita bersama-sama datang di hari Minggu. Ada Jumat ada doa malam, yang Jumat besok ya Bu. Jumat besok ada pembahasan firman Tuhan. Sama-sama kita berdoa. Mari kita mau datang bersama kepada Tuhan, supaya kami semua mengerti apa yang disampaikan oleh hamba-Mu untuk membahas firman Tuhan yang luar biasa. Terima kasih, Tuhan memberkati. Saya ada pengumuman tambahan. Akhir-akhir ini banyak teman-teman saya dari gereja lain yang sering bertanya, kenapa kok gereja ini nggak di modernisasi? Sekarang kan banyak gereja-gereja yang pakai big screen dan lain sebagainya. Gereja LA ini kok
sama aja. Kok gereja L ini nggak mengikuti tren yang ada. Ini saya mau menjelaskan kepada para pekerja dan jemaat semuanya, karena pasti ada teman-teman dari jemaat dan pekerja yang menanyakan hal yang sama. Pertama saya mau menjelaskan apa worship itu sebenarnya. Yang utama dari worship atau penyembahan itu kita lakukan secara pribadi setiap hari dengan perbuatan dan kelakuan hidup kita. Dan juga bisa melalui doa-doa ataupun pujian yang kita sampaikan pada Tuhan dalam kehidupan pribadi juga. Bukan hanya saja pada hari Minggu di gereja. Penyembahan dan pujian dalam gereja itu dilakukan secara bersama-sama, secara fellowship. Karena dilakukan bersama-sama, maka itu kita perlukan WL dan juga leader dalam musik supaya tidak kacau seperti pasar. Kalau setiap orang bisa worship sendiri masing-masing, maka nggak akan sinkron. Dan apa yang gereja kita miliki sekarang ini adalah sudah cukup. Kita ada alat musik, LCD, speaker, ada pemain musik, ada WL. Dan dengan ini kita sudah bisa melakukan ibadah dengan benar. Dan apa yang gereja punya ini turun-temurun dari atas, itu harus kita gunakan secara maksimal. Contohnya kalau kita punya mobil itu kita isi bensin, kita ganti oli, kita rawat, kita cuci, sehingga mobil itu bisa beroperasi. Kalau kita tidak mampu untuk membiayai operasional mobil kita, maka mobil kita masukkan garasi dan kita bisa naik sepeda atau jalan kaki dalam melakukan aktivitas kita. Adalah nggak benar kalau mobil kita sudah beroperasi dengan baik, lalu kita tambahkan aksesori seperti ganti knalpot dengan suara besar, beli bodi mobil itu kita modifikasi, sound system kita tambahkan yang untuk di pesta-pesta kita pasang dalam mobil, atau pasang lampu yang kelap-kelip di seluruh mobil, atau dipasangin bunga-bunga di sekeliling mobil hanya untuk menarik perhatian orang. Orang-orang yang lihat akan bilang, wah keren tuh mobilnya, beda. Ayo kita ikut mobil itu. Apalagi harus sampai pinjam duit untuk minta sponsor, sumbangan untuk beli aksesori mobil tadi. Gereja Kristus tidak bisa demikian. Kita tidak melakukan sesuatu untuk memancing orang untuk datang berdasarkan hal-hal yang wow. Gereja Kristus tidak bisa berjalan seperti marketing yang cari clients, berlomba-lomba untuk merekrut jemaat-jemaat gereja lain hanya demi jumlah jemaat yang bertambah. Saya bukan mengejar jumlah jemaat yang besar. Yang saya utamakan dalam gereja Lembah Arum ini adalah untuk semua pekerja dan jemaat, setiap orang yang datang sungguh-sungguh memahami firman Tuhan dengan benar, mengenal Kristus lebih dalam lagi. Apa yang saya baru katakan tadi, mungkin Bapak Ibu ada yang bertanya, nggak mau pasang apa-apa kok, lampunya diganti-ganti ini. Kita ganti lampu semua ini adalah untuk efisiensi. Sebelum diganti dengan lampu gantung ini, setiap lampu itu 200 watt. Dan kurang lebih yang halogen yang 200 watt itu ada kurang lebih 20 biji. Sekarang dengan lampu gantung ini, setiap lampu ini hanya 11 watt. Terus juga kalau kita masih pakai halogen di atas, jika ada bola lampu yang mati, kita harus sewa scaffolding. Karena kita perlukan 2 menara scaffolding untuk mengganti lampu di langit-langit. Kita harus sewa scaffolding, kita harus sewa paling tidak 3 tukang untuk hanya mengganti 1 lampu. Sekarang dengan digantinya lampu ini,
maintenance-nya lebih mudah karena dengan naik tangga aja itu kita bisa, pekerja bisa ganti kalau ada yang putus. Nanti di bagian tembok yang di bawah yang coklat, Bapak Ibu lihat di atas keliling ini, itu nanti juga akan diganti. Kenapa? Karena tembok yang di atas itu sudah banyak rayapnya, makanya kita harus ganti. Karena dinding sana itu sudah ada rayapnya, maka karpet ini juga akan kita ganti karena takut rayap itu sudah masuk ke bawah karpet nanti merusak lebih lagi. Jadi kita mengganti dan sesuatu dalam gedung gereja ini hanya karena efisiensi. Saya berterima kasih kepada semua pekerja tempat ini, Pak Sugianto dan rekan-rekan pekerja semuanya yang sudah memberikan tenaga dan pemikiran untuk memaksimalkan apa yang gereja ini sudah punya. Dulu banyak yang terbengkalai, tapi perlahan-lahan kita semua perbaiki dan kita pergunakan sebaik mungkin. Jadi saya berterima kasih pada. Mari kita tutup dalam doa. Silakan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Kami bersyukur atas segala pemeliharaan yang telah Kau buat untuk kami semua tempat ini. Jadikanlah kami semua gereja-gerejamu ini, hamba-Mu tempat ini semuanya, untuk bisa berfungsi dalam pelayanan dan penginjilan kepada sesama di luar sana, sehingga gerejamu ini berfungsi dengan baik sesuai apa yang Kau mau, bukan untuk kehebatan tetapi untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami kembali akan keadaan kami tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Kini kami siap untuk pulang kembali ke tempat kami masing-masing. Para jemaat, angkatlah tanganmu. Terimalah berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang berdaulat atas kehidupan kita. Terimalah juga cinta kasih daripada Tuhan Yesus yang setia menolong kita, dan juga penyertaan daripada Roh Kudus yang selalu bersama-sama kita, menginsafkan kita, mengajar kita, menghibur kita, untuk kita semua dapat terus maju di dalam Kristus dan terus maju menjadi pengikut-pengikut yang sejati, dan terus bisa menjadi pemberita-pemberita Injil-Mu, kabar baik tentang penebusan penyelamatan yang telah Engkau buat untuk kami semua yang percaya padamu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan segalanya kembali dalam tangan-Mu. Kami percaya kami berada dalam pemeliharaan-Mu, dan kami percayakan janji-Mu atas hidup kami, sehingga kami hidup bukan dengan lagi ketakutan, tetapi dengan iman percaya kami padamu. Semua rencana-Mu adalah indah bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagi semua yang percaya, mari kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.